Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat 1 sampai 12. Matius 14 ayat 1 sampai 12, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa oleh orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Saudara, dalam ayat yang kita baca hari ini, yaitu Matius 14 ayat 1 sampai 12, di sana diceritakan bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis sesuai dengan permintaan anak perempuannya, yaitu dengan memenggal kepala Yohanes. Kemudian setelah mengetahui Yohanes meninggal, kita lihat di bagian akhir ayat ini, murid-murid datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Dan kita lihat setelah mereka mengambil mayat Yohanes dan menguburkannya, kita melihat murid-murid pergi memberitahukan hal itu kepada Yesus. Dan tujuan murid-murid datang kepada Yesus adalah supaya mereka dapat memperoleh penghiburan daripadanya. Saudara, melalui apa yang dilakukan oleh para murid, kita dapat belajar bagaimana seharusnya sikap kita saat menghadapi kesulitan hidup. Yaitu yang pertama, datang kepada Tuhan. Ketika kesusahan menimpa kita, sudah menjadi kewajiban dan hak istimewa yang Tuhan kasih kepada kita untuk memberitahukannya kepada Dia. Ketika kita datang kepada Kristus, maka kita akan merasakan kelegaan. Kenapa? Karena kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya. Yang kedua, mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Ketika kesusahan menimpa kita, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin kita bisa datang kepada orang lain, mungkin itu sahabat kita, mungkin itu kita datang kepada hamba Tuhan atau kepada orang-orang lain. Kita bisa datang kepada mereka. Namun, mereka, orang-orang ini, bukan pribadi yang selalu bisa menerima dan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan, jika kita lihat, tidak banyak orang yang malah kecewa karena orang yang diminta untuk mendengar atau membantu menolong kesusahannya tidak dapat menolong. Ketika kita tahu bahwa orang sekitar kita belum tentu bisa menolong kita, maka seharusnya kita datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang selalu ada untuk kehidupan kita dan Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa karena kita dapat datang kepada Tuhan dan mengandalkannya ketika menghadapi kesusahan dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita untuk merasa takut pada saat badai kehidupan menimpa kita. Saudara,
Marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Saudara, apakah yang kita lakukan pada saat kita menghadapi kesulitan hidup? Apakah kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan? Atau kita hanya mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri? Jika ada di antara kita yang masih mengandalkan manusia atau orang lain atau kekuatan kita sendiri, marilah kita berdoa atau mendoakan hal ini. Mari kita meminta Tuhan untuk mengubah kehidupan kita sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap pribadi kami masing-masing hari ini, Tuhan. Mengajarkan kepada setiap kami untuk kami tidak takut dalam menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan ampunilah kami, Tuhan, kalau selama ini dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini ataupun hal-hal lain dalam kehidupan ini, kami masih lebih fokus kepada kami mengandalkan orang lain di sekitar kami, atau kami lebih mengandalkan diri kami sendiri. Dan ubahlah itu, Tuhan, sehingga kehidupan kami secara penuh mempercayakan kehidupan kami hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu segala aktivitas apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.